Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Anakku semuanya, para santri yang dirahmati oleh Allah, para bapak ibu wali santri, para muhibbin semuanya, alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan yang paling agung oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam membawa Islam yang kuat, mati membawa iman. Allahumma amin. Kita mulai lagi pembahasan hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ul fidaran. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi hadis al khamisu kang kaping 5 iku an ummil mukminin, saking ummil mukminin Ummi Abdullah kang dadi ibune Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, rupane Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawe piye man utawi sapane wong ahdasa kang nganyar-nganyari sapa man fi amrina ing dalem perkara ingsun, hadza rupane iki perkara agamane Islam, hadza rupane iki perkarane agamane Islam atau perkara agama Islam, ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku minhu saking agama Islam, fahuwa mangka utahi ma iku raddun den tolak. Rawahu ngratake hadis sapa Muslimun imam, rawahu ngratake hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalem suwiji riwayat li Muslimin kedue riwayat Imam Muslim, man amila amalan utawi lafat man amila amalan, man utawi sapane wong iku amila nglakoni sapa man amalan ing amalan, laisa kang ora ana iku alai ngatasé amal apa amruna perkara ingsun ai umuriddin, fahuwa mangka utawi amal iku raddun den tolak. Jadi kalau ada umatnya Rasul mengamalkan amalan-amalan ibadah yang tidak ada tuntunannya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah itu akan tertolak. Jadi fihi dalilun ala annal ibadati. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah dalam agama kita minal hus, pemana dari mandi, wal wudu, was saum, was salat, idza fa'alta ala khilafi syar'i takunu mardudatan ala fa'iliyah. Jadi begitu. Jadi hal-hal yang menyangkut urusan ubudiyah ini sudah jelas. Ya, hal-hal yang menyangkut urusan ubudiyah ini sudah jelas. Sandarannya sudah jelas. Ya, patokannya sudah jelas. Tidak boleh dirubah-rubah. Nah, ada orang mengatakan begini, kalau sesuatu yang tidak ada pada kajian Nabi dilakukan umat itu namanya bid'ah. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang bid'ah, al bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya bid'ah itu adalah suatu pekerjaan atau suatu amalan keagamaan yang tidak dikenal pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya bid'ah. Jadi perkara agama sing biyen gak ana, keri-keri kok ana, itu namanya bid'ah. Nah, kalau kita bicara tentang kaitannya dengan hal-hal yang tidak ada pada zaman Nabi, kemudian akhir ini terus kemudian menjadi ada. Yang penting tidak tasyarru', tidak membuat syariat. Ya, yang membuat syariat itu tidak boleh. Duhur 2 rakaat karena wis kesel, subuh karena bar tangi turu 4, ya tidak boleh. Ya. Itu sudah jelas. Syariatnya sudah jelas. Jadi tidak boleh membuat syariat.
Tapi kalau Kanjeng Nabi dulu itu menyampaikan secara umum, atau ada dalil-dalil keagamaan yang sifatnya itu umum, kemudian ternyata perkara yang dikerjakan itu adalah perkara yang baik dan tidak bertentangan. Nah, ini harus dipahami. Jadi man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang merintis perbuatan yang baik, sanna sunatan hasanatan. Merintis perbuatan yang baik. Contoh umpamanya, zaman Kanjeng Nabi orang yang tahlilan. Ya, nggak ada tahlilan. Yasinan sebagaimana ngumpulnya orang-orang di negara kita, ya nggak ono. Yasinan tiap malam Jumat, ya nggak ada seperti itu. Pertanyaannya, opo yasinan tiap malam Jumat itu bertentangan dengan daripada ajaran agama? Ya tentunya tidak. Nabi pernah menyampaikan mangkoro ayasin filailatin asbaha maufuran lah. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari, begitu masuk subuh dosanya akan diampuni oleh Allah. Iqra'u mautakum Yasin. Yasin qalbul Quran. Yasin 5 quri'alah, banyak. Nah, banyak. Ayat Al-Quran itu banyak seperti apa, hadis-hadis Rasul banyak seperti itu. Artinya apa? Yang penting tidak tasyarru, tidak membuat syariat yang baru. Perintah atau Kanjeng Nabi pernah menyampaikan mangkoro ayasin fi lailatin asbaha maufuran lah. Ya. Hadis ini adalah dalam tafsir Ibnu Katsir itu isnaduhu jayyid. Ya, isnaduhu jayyid. Sanadnya kuat. Ya, sanadnya kuat. Jadi ketika Rasul menyampaikan seperti itu, kemudian ada umatnya malam Jumat maca Yasin, apa salah? Ya ndak. Wong Nabi dulu menyampaikan sapa sing maca Yasin pada malam hari, begitu masuk subuh, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya. Baca tahlil, baca zikir-zikir, apa salah? Siapa yang salah baca zikir? Ya. Baca kulhu, baca falak, baca anas, baca akhirnya surat Baqarah, baca awalnya surat Baqarah, kemudian zikir la ilaha illallah. Apa yang salah? Apa yang bertentangan dengan agama? Itu semua adalah zikir dalam ajaran agama kita. Kalau toh dikemas, ya, oleh para ulama, lah itu masuk pada apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu an, ya, Imam Syafi'i radhiyallahu an menyampaikan al bid'atu bid'atan. Jadi bid'ah itu dibagi jadi dua, mahmudatun wa madmumatun. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Perkara yang baru, yang substansinya tidak bertentangan dengan sunnahnya Rasul, fahuwa mahmud. Ya, perkara yang dulu belum ada, kemudian akhir-akhir ini ada dan tidak bertentangan dengan sunnah, itu namanya bid'ah hasanah. Wa ma khalafaha fahuwa madzmum. Perkara yang baru dan perkara baru itu ternyata bertentangan dengan sunnah Rasul, itu namanya bid'ah madzmum, bid'ah yang tercela. Kalau kita bisa memahami konsep ini, saya pikir orang tidak akan pernah terlalu picik dalam berpikir. Dididik bid'ah, dididik bid'ah, dididik neraka. Ya. Jadi yang tidak bertentangan dengan sunnah, fama wafaqa sunnah mahmud, waman khalafaha madmum. Selesai sudah. Selesai. Jadi walaupun dulu itu belum pernah ada pada Kanjeng Nabi, tapi ternyata ada pada hari ini dan tidak bertentangan dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah, tapi namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Nah, kalau ini bisa dipahami secara utuh oleh seluruh daripada umat Islam, tentunya nggak ada
orang sedikit-sedikit menyalahkan daripada orang lain, itu tidak ada. Kita bicara tentang umpamanya ilmu tajwid. Dulu ada apa enggak? Ya tidak ada. Ilmu tajwid itu tidak ada. Ya. Al-Quran itu dulu ditulis tanpa titik, tanpa harokat. Coba kita bisa bayangkan. Tanpa titik, tanpa harokat. Berserakan di mana-mana. Coba. Kemudian dikumpulkan. Ya, pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Atas usulan daripada Sayyidina Umar. Ya, karena pada waktu itu ada perang Yamamah, ada 70 hafidhul Quran yang meninggal dunia. Sayyidina Umar gundah. Kalau para penghafal Al-Quran itu banyak yang wafat. Kemudian Al-Quran masih berserakan di mana-mana. Gimana nanti nasib daripada diusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar yang waktu jadi khalifah. Diterima. Membentuk daripada panitia. Itu dulu itu tidak ada, titiknya nggak ada, kemudian harokatnya nggak ada. Kita bisa bayangkan itu. Usane titiknya harokatnya blekak-blekuk lek moco. Ya. Kemudian atas inisiatif daripada Abu Aswad ad-Du'ali. Kemudian diberi harokat, diberi titik. Ya ini dulu tidak ada pada zaman Kanjeng Nabi. Dulu Kanjeng Nabi itu nggak ada tarawih 20 rakaat, itu nggak ada. Beliau hanya keluar 3 malam saja itu. Malam 25, malam 27, kemudian malam 29 beliau tidak keluar ternyata. Subuh beliau menyampaikan, saya takut kalau sholat ini nanti akan diwajibkan oleh Allah. Sholatnya kapan? Tengah malam. Berapa rakaat? 11 rakaat. Ya, apa maknanya itu? Ya. Itu kalau kita mau melihat secara utuh sekarang. Sholat tarawih di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Akan kelihatan jelas. 20 rakaat, ngikuti Sayyidina Umar. Kemudian nanti kalau sudah malam 21, kalau hari-hari biasa, 20 rakaat tambah 3, witir. Kalau sudah malam 21, hanya sholat tarawih 20 rakaat. Selesai jam setengah 12 malam. Waktu sana. Kemudian setelah itu jam 1 nanti ada sholat lagi 11 rakaat. Nah, apa maknanya? Yaitu yang dipraktikkan Rasul itu. Yaitu yang dipraktikkan Kanjeng Nabi. Ya. Jadi tengah malam itu beliau melakukan sholat witir 11 rakaat. Nah, gitu loh. Nah, kemudian beliau sholat sendiri malam di rumah itu khosois, keistimewaan daripada kekhususan daripada Kanjeng Nabi. Sholat sampai tawaromat kodamahu, sampai kakinya bengkak. Ya coba tirok nih kayak ngene iki mang. Itu khosois. Ya. Jadi amalan yang khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini harus memahami konsep-konsep seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi dulu itu ada seorang sahabat kemudian pengen sholat, itu datang ke rumah saya 3 hari, ikut Kanjeng Nabi. Ya. Kemudian setelah selesai, ya sudah, sholatlah kamu seperti saya sholat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Dulu nggak enak, endi sing rukun, ya, endi sing sunat, sing hayat, abaat, enggak ada. Tidak diterangkan seperti itu. Para ulama madzhab itu akhirnya mengeksplor daripada hukum, daripada Al-Quran dan hadis, kemudian menjadi buku pintar untuk kita semuanya, yang namanya kitab-kitab kuning. Itu kitab-kitab kuning itu namanya buku pintar. Jadi bukan meninggalkan Quran hadis. Jadi sekali lagi, kalau ada amalan yang amalan itu tidak ada dasarnya sama sekali di dalam agama, itu amalan itu akan tertolak. Tahu contoh mana? Genduren. Zaman Kanjeng Nabi ya tidak ada genduren, ora ono. Ya. Enggak ada pada waktu itu. Ya. Sekarang muncul. Ana genduren. Substansinya apa? Sedekah. Nah, substansinya apa? Sedekah. Nah, sedekah itu kira-kira sedekah itu dilarang apa enggak? Ya enggak. Bentuknya bagaimana? Nah, ini. Man sanna sunatan. Nah, gitu loh. Jadi barang siapa yang merintis perbuatan yang baik. Sopo sih ngomongnya genduren ki elek? Wong sedekah makanan. Ketika Rasul menyampaikan, ditanya oleh seorang sahabat,
Ayul Islam khair, kanjeng Nabi, ajaran agama Islam niki ingkang kathah ganjaran napa kanjeng Nabi? Tut'imu ta'am. Engkau memberikan makanan kepada orang lain. Nah, memberikan makanan itu macam-macam. Ya, bentuknya macam-macam, namanya juga macam-macam karena kita orang Jawa. Anek telonan, anek tingkepan, anek genduran, anek selamatan, ya macam-macam. Intinya apa? Sedekah. Lah ini orang terlalu kaku, itu kanjeng Nabi mbiyen ora tau genduran. Yo ora enek nang Arab genduran iki ora enek dul. Genduran iki bahasa Jawa gitu loh. Ya, yang ada sedekah, sedekah itu. Ya. Jadi hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan itu jangan dihilangkan. Ya. Itu jangan dihilangkan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'un. Jadi begitu. Orang yang merintis perbuatan baik, rintisan perbuatan baik itu dilakukan, dikerjakan, ditirukan, maka dia akan mendapatkan pahala daripada rintisan daripada kebajikan itu dan tidak terkurangi sama sekali. Ya. Ini yang harus dipahami dan ini hadisnya sahih, rawahu Muslim itu hadisnya itu. Jadi man sanna fil islami sunnatan hasanatan jangan dihilangkan. Sehingga kita tidak akan menabrakkan hadis yang kaitannya dengan man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu wa raddun, itu tidak kita tabrakkan dengan itu. Itu kita akan paham secara utuh. Oh, berarti rintisan perbuatan baik itu boleh. Sing penting wafaqas sunnah. Yang penting sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi begitu. Jadi kita akan memahami agama secara utuh begitu. Ya. Dah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus sadisu utai hadis kang kaping 6. Iku an Abdullah An-Nu'man saking Abdullah An-Nu'man bin Bashir saking Abdullah Nu'man bin Bashir. Radhiya muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Abdullah Nu'man bin Bashir. Qala dawuh sapa Abdullah Nu'man bin Bashir, sami'tu mireng sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mireng apa? Yaqulu halih dawuh sapa Kanjeng Nabi, innal halala setuhune perkara halal iku bayyinun jelas. Ini hadis ini sekarang enggak diwaca Arab, diwaca Jawa. Al halalu innal halala perkara halal iku bukan bayinun lek sekarang itu. Iku benun ben wal haramu yo ben subhat yo ben ya susah loh seperti itu. Ya. Hadisnya ini jelas. Innal halala setuhune perkara halal iku bayinun. Jelas iku bayinun pertelo. Wa innal harama lan sedune perkara haram iku bayinun pertelo. Jadi sing halal wis genah, sing haram wis genah gitu loh. Bila cara wong Jawa mbiyen genah lengo tanah, jelas lengo gas. Ya. Jadi sudah jelas semuanya. Ya. Wa bainahumalan ing dalem antarane halalan haram, wa bainahumalan ing dalem antarane halalan haram, wa bainahumalan iku ing dalem antarane perkara halalan haram umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun kang pira-pira serupa. Jadi antara halal dengan haram iki ana perkara sing gak jelas. Sing gak jelas halale, gak jelas harame. Remang-remang lah. Ya, baina-baina gitu. La ya'lamuhunna kang ora weruh ing umurun mustabihatun sapa kasirun wong akeh minan nasi saking manungsa. Jadi banyak orang yang tidak mengetahui. Nah, jadi banyak yang orang-orang yang tidak mengetahuinya. Makanya kalau yang halal ini sudah jelas,
yang haram pun sudah jelas, ya. Terus enek perkara sing remeng-remeng. Coba. Kalau kita bicara perkara meremeng, jelas kalau perkara meremeng yang dicari mana? Yuk mesti perkara sing jelas. Ya. A panganan sing orang jelas, sing B jelas halalnya, C jelas haramnya. Ya jelas halalnya ini. Ya. Mengapa? Yang namanya makanan itu punya kendali yang luar biasa. Makanya ketika seseorang itu ada ibadah ya, ibadah yang kelihatannya itu sah. Ini secara syariat itu sah. Tapi tidak akan diterima oleh Allah. Mengapa? Karena sarung, baju, ya, itu dari dia beli dari perkara yang tidak halal. Nah, gitu. Salatnya sah, posone sah, tapi posone gak akan diterima. Nyapa sebabnya? Karena makanan yang dia makan bukan makanan yang halal. Loh gitu loh. Jadi begitu. Jadi ada hal-hal dohir, ada hal-hal yang batin yang harus disinkronkan bersama-sama. Makanya kullu lahmin nabata alal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu neraka akan berhak menyiksa, yaitu menghancurkan, melumatkan daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Jadi hati-hati. Urusan yang satu ini harus hati-hati sekali. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang bal gedual, bertilit aspal sak bantal, diuntal. Itu salah seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman mongko utawi sapane wong ittaqo kang ngedoi sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara kang serupa halalan harame perkara subhat. Faqat istabro'a mongko teman-teman bebas lebaran sapa man lidinihi maring agamane man wa irdihi lan kaprawiranane man wa irdihi lan harga dirine man. Begitu. Jadi barang siapa yang bisa menjauhi perkara yang syubhat gitu loh, ya, maka dia akan bisa membersihkan agamanya dan dia akan bisa membersihkan daripada harga dirinya. Orang mangan perkara sing subhat ora pathekan. Gitu loh kan, begitu cara wong Jawa itu. Ora pathekan. Ya. Mengenai harus hati-hati. Sampai ba'dul ulama itu menyampaikan anna solahal qalbi fi tis'ati asya. Hati kita itu akan bisa baik manakala 7 hal itu diperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa? Ahaduha qiraatul Quran bitadbir. Yang pertama, membaca Al-Quran tur dengan maknane tur dilakoni. Itu membuat hati kita akan jadi baik. Hati kita jadi suci. Yang kedua apa lagi? Khola'ul badni bitaklil akli. Ya, mengosongkan perut dengan cara bagaimana? Menyedikatkan makan. Ya. Wong ki lek panganane akeh, man kasura akluhu, kasura lahmuhu. Nah, gitu, ya. Man kasura akluhu, kasura lahmuhu. Wa man kasura lahmuhu, kasura naumuhu. Waman kasura naumuhu qassat qulubuhu waman qassa qulubuhu ya kasura dambu. Oh, gitu. Jadi barang siapa sapa sing manganane akeh dagingnya ya akeh lemu ya. Sapa sing lemu mesti seneng turu. Sapa sing seneng turu, atine atos. Sapa sing atine atos, dosane malih akeh. Itu ada rangkaian. Ya. Jadi khola'il batni itu menyedikitkan ngosongne weteng bitaklil akli itu menjadi penting. Puasa ini bukan
sekedar daripada kita memindah jadwal makan. Ya, sing biyen sedina ping 3, sekarang ping pindho. Sahur karo tengah piring, buka karo tengah piring. Itu nanti saya yakin ibadahnya nggak akan bisa maksimal. Ya, apalagi nuansa pandemi corona seperti hindari minuman-minuman yang dingin. Ya, karena bisa menurunkan daripada kekebalan daripada tubuh kita. Sementara minum yang hangat-hangat begitu, ya, hangat-hangat, ya, karena memang kita butuh hari ini vitalitas daripada tubuh kita, imunitas daripada tubuh kita, karena virus ini akan gampang menempel kepada orang-orang yang imunitas tubuhnya itu lemah. Jadi dijaga sendiri, ya, dijaga sendiri. PHBS, ya, jadi pola hidup bersih dan sehat, kemudian ditambah dengan makan minum yang memang menjadi sebab kita jadi sehat begitu, ya. Kemudian jangan, walaupun tidur itu ibadah, jangan banyak ibadah berupa tidur pada bulan Ramadan begitu, ya. Jadi ibadah dengan tidur dengan ngaji baik mana ya, baik ngajian begitu. Baca Quran dengan tidur, api maca Quran. Ya, rasa-rasan karo tidur, api ndak ngerasane tapi ra turu gitu ya. Jadi menyedikitkan makan. Jadi kalau kita ini sahurnya banyak, bukanya juga begitu banyak, maka yang terjadi apa? Malas kita akan melaksanakan ibadah. Jadi iman-iman ya, Ramadan yang hanya datang 1 tahun sekali, kemudian dengan keistimewaan yang sangat luar biasa, orang yang mengerjakan ibadah sunnah pada bulan Ramadan dicatat sebagaimana ibadah fardu. Orang yang mengerjakan ibadah fardu pada bulan Ramadan dicatat dilipat gandakan 70 fardu di luar daripada Ramadan. Ini hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi iman-iman, ya, iman-iman. Inna lis-shaim, ada lagi, inna lis-shaim inda iftarihi doaun mustajab. Jadi bagi orang yang puasa ketika berbuka itu ada doa yang diijabah oleh Allah. Orang terkadang lupa. Jadi makanya ketika kita sudah mendengarkan adzan, kemudian kita makan, kalau ada korma, ya, kalau tidak ada korma, air putih saja. Kemudian kita minum. Sebelum itu bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian makan sedikit, minum, setelah itu doa Allahumma laka sumtu. Tapi jangan lupa, ya, jangan lupa. Ya, doa itu punya apa ya? Pengaruh yang sangat luar biasa sekali pada kita semuanya. Ya, punya pengaruh yang sangat luar biasa sekali pada kita semuanya. Nah, jadi termasuk yang membuat hati kita itu menjadi baik itu apa? Makanya sedikit. Nah, jangan terlalu banyak. Wasalisuha qiyamul lail bil ibadah. Bangun malam untuk ibadah. Tangi bengi mipil jagung, HP, ya ora gunane. Bangun malam untuk ke depan rumah dengan teman-temannya, hura-hura, nyetel musik full, begitu kencang yang luar biasa, kerasnya luar biasa, nggak ada gunanya. Ya, qiyamul laili bil ibadah. Qiyamul laili bil ibadah. Itu yang membuat hati kita jadi bersih. Wat tadarru' inda sahar. Tadarru' mendekatkan diri pada Allah pada waktu sahur. Ya. Setengah jam sebelum subuh itu waktu yang sangat istimewa sekali. Ya, sangat istimewa. Jadi makanya sahur itu jadi penting. Ya. Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Nah, coba, ini hadis yang luar biasa gitu. Jadi innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Allah memberikan rahmat. Jadi kalau yusalluna itu, kalau Allah itu yusalluna itu namanya memberikan rahmat. Kalau malaikat yusalluna maknanya malaikat mintakan ampun. Gitu. Jadi Allah itu memberikan rahmat kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang mau bersahur. Malaikat mendoakan kepada Allah atas orang-orang yang sahur itu, supaya orang yang sahur-sahur itu diampuni dosanya oleh Allah. Jadi ditambahin mana? Tasaharu. Kanjeng Nabi, tasaharu, ayo sahur semuanya. Ya, sahur semuanya. Ketika kita sahur berarti melaksanakan perintah daripada Rasul. Makanya sunai Kanjeng Nabi. Luar biasa.
Cuti tambah mana? Fa inna fis sahuri barokatan, karena di dalam sahur itu ada berkah, ada 4 paling tidak. Ya, paling tidak ada 4. Makanya sebelum bangun itu pada hari ini kan ideal, andai kata jam 3:04 lah, itu ideal lah ya, atau 3:30 lah nggak masalah ya, 3:30. Kemudian wudhu ya, kejeding macam-macam, kemudian sholat ya, sholat sudah ideal saja lah. Paling tidak tiap malam itu ada 3 lah, tobat, hajat, tahajud ya, sudah tobat, hajat, tahajud. Malam Jumat ditambah sholat tasbih, bagus ya, itu saja sudah ya. Tapi jangan ditinggal ya. Di pengertian jangan ditinggal itu bukan wajib, tidak, menjaga istiqomah. Nah, itu ya, menjaga istiqomah ya, menjaga istiqomah. Wa tadarru' 'inda sahar. Kemudian yang kelima apa lagi? Mujalatus sholihin. Jadi yang membuat hati kita jadi baik itu apa? Sering duduk ngumpul-ngumpul dengan orang-orang yang soleh. Auranya orang soleh akan nempel pada kita. Nah, jadi duduk dengan orang yang soleh, jagongan karo wong sing soleh, dengan jagongan orang yang tidak soleh, itu sangat berbeda sekali. Nah, mana ada itu bahasa itu apa? Pujian. Wong kang soleh, gumpulono, itu ya, nah, seperti itu. Nah, mujalatus sholihin. Yang keenam apa lagi? Asumtu ammala yakni. Diam, meneng saka perkara sing ora enek manfaat. Ya. Jadi timbangan yang nglakoni perkara sing ora enek manfaate luwih apik meneng. Nah, begitu. Ya. Itu kita diam daripada kita mengerjakan peran tidak manfaat. Kita kemudian kita diam. Itu bisa membuat hati kita menjadi bersih. Wal uzlatu an ahlil jahli, uzlah itu apa? Ya. Meninggalkan orang-orang yang bodoh. Ya, karena apa? Kalau kita itu suka bergaul dengan orang-orang yang bodoh, baik itu secara nalar atau bodoh secara kontekstual, kita akan mengikuti daripada orang itu. Makanya memilih teman itu penting. Khudir rafiq qabla tariq. Cari teman sebelum berjalan. Khudil jar qabla dar. Mas Kanjeng Nabi itu luar biasa sekali dalam dunia sosial itu. Cari teman sebelum berjalan, cari teman sebelum pergi. Yang kedua, khudil jar qabla dar. Golek tangga sadurunge gawe omah. Golek tangga sadurunge tuku omah. Lingkungan kita itu sehat apa enggak? Lingkungan itu baik apa enggak? Kalau tetangga-tetangganya baik, luar biasa kali. Cari tangga seperti itu. Cari rumah yang seperti itu kondisinya. Ya. Karena apa? Tetangga yang baik itu akan akan punya pengaruh yang luar biasa di dalam hidup bermasyarakat. Kemudian apa lagi? Tarkul haud finnas. Ninggal untuk membuli daripada orang. Itu punya pengaruh kepada hati kita menjadi hati yang bersih. Kemudian yang ke-7 aklul halal, gitu loh. Jadi yang membuat hati itu menjadi bersih apa? Aklul halal, makanan yang halal. Ya, makanan yang halal. Jadi sekali lagi, ojo wani-wani karo perkara sing syubhat, apalagi haram. Jadi subhat aja ditinggal, ya. Subhat aja ditinggal, apalagi yang haram. Kalau kita bisa seperti ini, kita masuk pada kategori wirai. Orang-orang yang warok, orang-orang yang bisa menjaga harga dirinya, menjaga agamanya untuk jatuh kepada perkara yang syubhat. Taruhlah umpamanya sampean di pondok, ya. Ada uang jatuh, jangan diambil. Kalau kita tidak bisa amanah kepada uang itu. Kalau kita bisa amanah, ambil uang itu, berikan murokib, berikan wali kelas, berikan yang lain untuk diamankan, untuk diumumkan. Ya, ada jajannya teman yang jatuh, ambil kalau kita bisa membuat amanah. Kemudian kita tahu orangnya, kembalikan. Jangan suka mencuri,
Jangan suka memakan makanan yang bukan hak daripada kita. Akan mengotori hati kita, mengotori perilaku kita, mengotori daripada jiwa kita. Kalau yang namanya jiwa itu sudah kotor, ya. Kalau yang namanya jiwa itu sudah kotor, jeroane iki wis reget, maka otomatis perilaku kita akan jadi perilaku yang tidak baik. Makanya tadi disebutkan itu innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Kemudian wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman nittaqa asyubat faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Wa man utawi sapane wong waqa'a kang tumiba sapa man fi syubhati ing dalam perkara syubhat, waqa'a mongko tumiba sapa man fil harami ing dalam perkara yang haram. Ini hati-hati. Orang yang sudah membiasakan memakan, meminum perkara sing tidak jelas halal dan haramnya, waqa'a fil haram, akan gampang masuk kepada perilaku yang haram. Makanya subhat itu dijaga. Allah subhat ora apa-apa. Nah itu yang jadi bahaya. Ya. Jangan mengecilkan sebuah kemaksiatan. Kemaksiatan yang dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar. Dosa besar yang dikerjakan kemudian dia langsung tobat dan orang itu bersungguh-sungguh tobatnya, maka tobat itu akan diterima oleh Allah. Intinya apa? Jangan kita meremehkan dosa kecil dan jangan kita berani-berani berhadapan dengan dosa besar. Ya. Karroi kaya wong king angon yar'a kang angon sapa ra'i haulal khima ing dalam kiwa tengene bumi larangan. Yushiku parek sapa ra'i ayar ta'a ing yang to angon sapa si ra'i fihi ing dalam khima. Jadi orang yang orang yang jatuh kepada perkara yang subhat atau yang haram itu sama halnya kaya wong sing angon ning daerah-daerah yang larangan. Gelem utawa ora, kuwi engko akhirnya ya cuma masuk juga nanti. Ya. Makanya apa? Ada bahasa madzunatus. Perkara yang disangka oleh orang yang lain itu tidak baik, jangan itu di situ. Wis roh perkara itu cangkrukane orang-orang yang dalam tanda kutip, wis rasa cangkruk ning kono. Madzunatus nanti. Kecuali kita adalah orang-orang yang memang secara pangkat kederajatan di sisi Allah luar biasa, nggak ada masalah. Ada atau yang namanya kiai-kiai tertentu dakwah di tempat-tempat yang dalam tanda kutip itu kan banyak. Tapi kalau itu tidak makomnya, nggak usah rono ritek. Ya, nggak usah nirokne Gusmi karena beliau punya khosois yang seperti itu. Nah, gitu loh ya. Jadi itu ada tempatnya sendiri. Nah, orang yang biasa-biasa, ora rasa melok-melok. Ya, ora rasa melok-melok. Iman rasa dijajal. Ya. Aku tak jajal iman. Kuat apa ora? Ya jeblok tenan ku. Ya, enggak usah dicoba. Ya. Perkara yang larangan wis aja nyedek-nyedek. Wis seru jelas sepur liwat beyanter kok nyedek-nyedek. Dadal dual kuwi engko. Ya, dadal dual. Wis seru geni panas. Ya, punya sandinge tok panas. Lah kok terus nyemplung, ya rasane dhewe. Ya. Dah. Ala eling-eling. Wa inna likulli malikin lan iku setune keduwe saben-saben raja himan duwe bumi larangan. Ala lan eling-eling wa inna himallahi lan setune larangane Gusti Allah iku maharimuhu. Piro-piro perkara kang den haramake Allah. Ya. Jadi setiap raja itu punya bumi larangan itu punya. Larangannya Allah ki apa? Ibaratnya apa? Ya sudah. Bumi larangannya apa itu apa? Ya pokok sing dilarang oleh Allah itu berarti berbahaya untuk manusia. Ora usah ditabrak. Ya, enggak usah kita menuju kepada larangan-larangan daripada Allah. Ya. Ala eling-eling wa inna fil jasadi lan iku ing dalem
awak, mudghah ana daging kempel. Idza saluhat lan nalikane bagus apa mudghah. Saluha mongko bagus apa al jasadu awak kulluhu sekabehane awak. Wa idza fasadat lan nalikane rusak apa mudghah fasada mongko rusak apa al jasadu awak kulluhu sekabehane jasad ala eling-eling wahya utawi mudghah iku al-qalbu ati rawahu nating hadis sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Mengapa? Jadi begini, ketika orang ini bisa menjaga hal-hal yang syubhat tidak dikerjakan, dalam artian bisa menjaga daripada perkara yang haram tidak diterjang, maka jiwanya akan bersih. Karena apa? Di dalam tubuh kita itu ada mudghah, daging sing kempel. Ya, daging sing kempel. Lek daging kempel ki apik, kabeh sak awak apik. Lek daging kempel ki elek, sak awak ki elek kabeh. Apa al-qalb? Apa qalb? Jantung. Ya. Jadi al-qalb itu mananya jantung, bukan kabit. Ya, bukan ati cara wong Jawa. Jadi jantung. Mana jantung kita itu punya hubungan yang sangat sering kali, ya, ribuan dialog antara jantung dengan pikiran kita. Mana ketika kita itu melihat hal-hal yang dalam tanda kutip itu tidak baik, maka jantung kita akan berdetak keras. Itu ada hubungannya. Makanya ketika jantung orang itu baik, pikirannya akan baik, jasadnya akan baik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki itu salah satunya lewat apa? Makan minum yang halal, thayyiban, haram, ojo sampai, subhat saja ojo sampai, apalagi perkara yang haram. Nah, anakku semuanya, itu barangkali penting untuk kita semuanya sehingga kita menjadi orang hati-hati, ya, menjadi orang hati-hati. Jadi perkara yang haram yang masuk pada tubuh kita itu akan membuat hati kita keras. Pikiran kita akan menjadi pikiran yang kacau. Ya. Kemudian memudahkan setan untuk menggoda kita. Karena apa? Ada jalan masuk untuk setan. Jadi ketika orang itu makan minum yang haram, maka ada celah bagi setan, pintu masuknya setan di situ. Asyaitanu yajri majrad dam. Setan itu bisa berjalan lewat aliran darah manusia. Makanya ketika orang itu makanannya baik, banyak berzikir kepada Allah, maka setan, nggak ada jalan setan untuk masuk. Nah, oleh karena itu apa? Ya jaga yang namanya wudhu. Ya. Jadi kalau kita kepingin selamat, salah satunya lewat dawamil wudhu. Makanannya ditata, minumannya ditata. Begitu, banyak berzikir pada Allah. Ya. Kemudian lingkungan kita sehat. Ya. Jangan nabrak perkara yang syubhat, apalagi perkara yang haram. Saya kira itu. Mudah-mudahan pengajian kita dibarengi dengan hidayah daripada Allah, ilmu yang kita kaji dari ilmu yang barokah manfaat. Kita tutup dengan membaca surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.